Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah kita akan belajar kisah Nabi Hud. Nabi Hud yang punya kaum yang sangat kuat. Ingin tahu kisahnya? Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah nabi yang Allah utus untuk berdakwah di daerah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf adalah sebuah daerah yang berada di selatan kota Mekah. Kalau kita lihat di peta, jadi ini ada Mekah, maka di sininya. Oh bukan, ya timurnya. Masya Allah, ini anak-anak Ustadz pintar sekali. Ya, di timurnya kota Mekah. Nah, kalau kita mau urutkan, kita ingat lagi ya kisah Nabi sebelumnya. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, kalau kita mau lihat, berarti Nabi Hud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Hud alaihi salam Allah utus di wilayah Ahqaf karena di sana orang-orang di kota Al-Ahqaf banyak melakukan kemaksiatan. Salah satunya adalah mereka menyembah berhala. Dan Nabi Hud alaihi salam Allah utus untuk mereka itu sudah sesuai dengan watak dan karakter dari masyarakat tersebut. Orang-orang di wilayah Al-Ahqaf, kaum ini disebut dengan kaum Ad. Dan kisah Nabi Hud ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Dan tersebar di banyak surat. Ada surat Fussilat, ada surat Al-Ahqaf, ada surat An-Najm, ya. Termasuk juga surat Al-Fajr. Nah, surat Al-Fajr tentu anak-anak tahu bahwa surat Al-Fajr ada di juz 30. Mari kita ingat ayat dari surat Al-Fajr. Iramadatil imad alati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samu dalladzi najabu sakhrabil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Yang terakhir, inna rabbaka labil mirsad. Masya Allah ya. Baik, Ustadz akan lanjutkan kisahnya. Setelah Nabi Hud alaihi salam diutus di wilayah kota Al-Ahqaf, ya, sebuah kota yang banyak perbukitan tinggi dengan batu-batu besar. Jadi anak-anak bayangkan sebuah bukit dengan bukitnya tinggi sekali dan itu terbuat dari batu. Orang-orang kaum Ad memahat bukit tersebut. Mereka memahat bukit batu tersebut dan mereka jadikan rumah. Jadi kalau ada pertanyaan, rumah apa yang paling kuat? Ya, jawabannya adalah rumah yang terbuat dari batu. Karena dipahat langsung berada di gunung. Beda dengan rumah kita terbuat dari batu bata, semen, genting, ya, kayu, dan lain sebagainya. Ketika ada gempa, ya langsung roboh. Beda dengan sebuah rumah yang itu sebuah batu besar, lalu dipahat dan jadi sebuah rumah, maka itu adalah rumah yang terkuat di dunia. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa membuat rumah sehebat itu? Ya, jawabannya karena kaum Ad punya fisik yang sangat kuat dan punya fisik yang sangat besar. Sehingga dengan kekuatan mereka, mereka mampu memahat gunung batu. Nah, bisa dibayangkan itu. Selanjutnya, Nabi Hud alaihi salam ketika melihat orang-orang membangun rumah tersebut, Nabi Hud bertanya kepada kaum Ad, "Wahai kaumku, kenapa kalian membuat rumah tetapi tidak kalian tinggali? Kenapa kalian justru malah lebih suka tinggal di tenda-tenda kalian?" Ustadz ulangi. Nabi Hud bertanya kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kalian membangun rumah yang kalian pahat itu tapi tidak kalian tinggali?" Aneh sekali kan? Maka hal ini tidak disukai oleh kaum Ad karena Nabi Hud selain
bertanya tentang aktivitas mereka, Nabi Hud juga menegur tentang peribadatan mereka. Kaum Ad, mereka suka menyembah berhala. Mereka suka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Sehingga ini pun ditegur oleh Nabi Hud alaihissalam. Tetapi kaum Ad justru mengatakan kepada Nabi Hud, "Wahai Nabi Hud, kamu itu orang yang gila, orang yang tidak waras, orang edan." Seperti itu. Padahal Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad, mereka setelah membuat rumah yang mereka pahat di gunung, setelah selesai mereka akan duduk dan mereka akan berkata, "Wah, itu rumah saya yang saya buat bertahun-tahun, akhirnya jadi." Yang satu lagi, mereka mengatakan, "Wah, itu rumah saya itu yang saya buat lama, sekarang saya bisa melihat dari sini." Yang lainnya juga mengatakan, "Wah, itu rumah saya, itu rumah saya, itu rumah saya." Nah, anehnya mereka punya rumah, tetapi mereka tidak menempati. Dan mereka justru malah asyik duduk melihat rumah mereka yang sudah jadi itu. Nah, sekarang coba anak-anak pikirkan. Mereka punya rumah, tetapi tidak ditempati. Berarti rumah tersebut mubazir. Nah, coba pikirkan, apakah kita ada yang melakukan seperti itu? Kalau ada, hati-hati, karena rumah yang mubazir tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kisah kita. Nah, setelah mereka membangun rumah yang sangat megah, yang sangat kuat ya, ternyata rumah mereka tidak ditempati. Dan Nabi Hud alaihissalam selalu mengajak kaum Ad untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud menyampaikan dengan kalimat yang lembut ya, dengan kalimat yang sopan, bahkan menganggap kaum Ad itu sebagai saudara Nabi Hud. Itulah ciri khas dan watak dari seorang nabi, di mana kelembutan dan kesopanan menjadi ciri khas yang dimiliki oleh setiap nabi. Nah, ini kita bisa mencontoh dari karakter Nabi Hud ini. Ketika kita menasehati atau mengajak orang lain, ajaklah dengan sikap yang lembut. Jangan sampai kita kasar, jangan sampai kita marah-marah sama mereka, tapi ajaklah dengan lembut. Tetapi ajakan ini justru dibalas oleh kaum Ad dengan mengatakan, "Wahai Nabi Hud, kamu itu gila, kamu itu wedian, kamu itu tidak waras," dan lain sebagainya. Ya, mereka punya watak yang buruk, kaum Ad punya sikap yang akhlaknya sangat buruk, maka akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab kepada mereka. Tetapi sebelum azab Allah turunkan kepada mereka, Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka kembali. Salah satu tanda-tanda yang Allah turunkan sebelum adanya azab ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musim kemarau yang sangat panjang, sehingga di kota Al-Ahqaf ini terjadi kekeringan yang luar biasa. Tidak ada air ya. Pepohonan pun pada mati dan cuacanya juga sangat panas sekali, sehingga mereka memohon-mohon kepada Tuhan mereka, yaitu kepada batu-batu yang mereka sembah. Tetapi tidak bisa. Tapi anehnya mereka juga tidak mau kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Hud pun mengingatkan, "Wahai kaumku, jangan melakukan itu lagi. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan buat kita semua." Itulah nasihat yang disampaikan Nabi Hud kepada kaumnya. Tapi ternyata mereka justru tidak mau mendengarkan itu. Mereka yakin bahwa hujan akan turun ya. Dan ternyata awan hitam pun datang. Wah, ini awan hitamnya datang dengan hitam pekat ya. Bayangkan awan hitam pekat. Berarti itu apa? Awan hujan atau awan biasa? Ya, awan hujan kan. Nah, mereka melihat awan yang hitam itu dan mereka bersorak gembira. "Hore, akhirnya hujan akan turun." Itu kata mereka. Tapi Nabi Hud mengingatkan,
wahai kaumku, kalian jangan senang dulu, karena belum tentu awan itu berisi hujan, bisa jadi awan itu berisi azab. Tapi kaum Ad terlanjur suka, terlanjur bergembira, sehingga mereka tidak memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menunggu-nunggu dengan perasaan yang sangat senang bahwa awan ini akan turun, hujan ini akan turun. Wah, sudah kelihatan tuh awan hitam pekat itu. Tapi apa yang terjadi? Awan yang hitam pekat itu bukan turun hujan. Awan yang hitam gelap itu bukan menurunkan hujan, tapi justru menurunkan angin yang sangat dingin, yang berputar-putar, yang membuat seluruh kaum Ad yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka terlempar ke atas. Jadi seperti angin puting beliung kalau zaman sekarang, berputar-putar. Kaum Ad itu terus terbang hingga mereka jatuh ke dalam tanah, dan naudzubillahi min dzalik, mereka semua meninggal. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyelamatkan Nabi Hud dan kaumnya yang beriman. Nah, dari kisah ini anak-anakku, marilah kita ambil hikmahnya. Nah, hikmah dari kisah ini adalah jangan pernah kita berbuat sombong. Ingat, jangan pernah berbuat sombong. Kita lihat sifat dari kaum Ad tadi. Mereka punya badan yang besar, mereka punya badan yang kuat, bahkan mereka mampu memahat gunung. Tetapi karena kesombongan mereka, mereka justru lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa dengan Tuhan yang menciptakan mereka semua. Bukankah ketika kita memiliki badan yang kuat, kita harus memanfaatkan untuk kebaikan? Bukankah ketika kita memiliki badan yang sehat, kita harus bisa beramal soleh yang banyak? Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka justru membuat patung dan mereka sembah sendiri. Ini adalah perbuatan yang salah. Dan sebelum Nabi Hud, sebelumnya ada Nabi Nuh alaihi salam. Itu pun di zamannya Nabi Nuh, ketika ada penyembahan berhala, Allah turunkan air bah yang sangat besar, sehingga orang-orang yang tidak menyembah Allah, Allah binasakan. Setelah itu, terjadi lagi peristiwa yang sama. Terjadi lagi penyembahan berhala. Terjadi lagi mengulang-ulang kesalahan yang sama. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Allah tegur lagi mereka, Allah beri azab kepada mereka. Barakallahu fikum. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua tidak menjadi sombong lagi ketika berjalan di muka bumi ini. Baik, Ustadz akhiri kisah pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, sekian dulu. Ada salah dari Ustadz Rizky, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.